sampailah nih almarhum kan ya. Jam 9 kita nyaksin semua tuh sama teman-teman. Jam 9 pagi jenazah almarhum datang. Dan di situ yang ngelihat juga bukan hanya gua, tapi lu, Aples, teman-teman kita lah. Teman kita semua. Keadaan teman kita ini ya meskipun dalam keadaan udah dikafankan tapi darah masih mengucur ya. Iya tuh. Lu lihat kan? Ngilu gua. Darah-darah segera masih mengucur. Ya singkat cerita. Ada lagi nih Riz. Yang gua alamin. Ingetin. Ini langsung lu sendiri yang ngalamin ya? Iya, gua langsung sendiri gua alamin di musola Haji Usman. Pas turunan itu. Iya, di musola Haji Usman. Di ini pohon meninjau ya. Dia lagi murung gini. Lagi berdiri gitu aja. Iya. Gua bengong gua langsung. Tapi lu di situ lu sadar ya kalau almarhum ini emang teman kita udah nggak ada gitu. Iya, sadar gua. Bengong gua langsung. Terus lu kayak kira negor nggak, guys? Bengong gua. Lu langsung bengong. Bengong gua, Riz. Akhirnya lu? Iya, kaget banget. Gua bengong. Gua muter balik aja, jalan cepet. Oh, jalan cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Aris, masih di channel Dimensi Mistik. Nah, sebelum ke videonya, gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat semua teman-teman yang udah subscribe, like, komen, dan share, yang udah mendukung Dimensi Mistik sampai saat ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di video atau di segmen kali ini, gue udah bisa mendatangkan teman gue nih, dimana teman gue ini juga mengalami hal mistis, yaitu kita diteror sama, ya bisa dibilang korin lah. Korinnya teman gue yang udah meninggal. Nah, sebelumnya gue juga mohon maaf nih kalau misalkan teman gue nanti pembawaannya agak sedikit kurang, karena gue sebelum bikin video ini gue sempat ya ada sedikit obrolan lah kalau teman gue ini sebenarnya nggak sanggup buat nyeritain ini, tapi gue paksain. Dan cerita ini sebelumnya gue juga udah menceritakan pengalaman mistis yang gue alami ini di channel Lentera Malam. Itu versi gue, karena teman gue ini ada di sekeliling gue atau di lokasi yang sama yang ikut ngerasain lah fenomena atau pengalaman mistis yang dialamin ini. Ya gue mendatangkan teman gue ini buat nyeritain bareng. Ya udah nih, nggak usah berlama-lama, gue sapa aja langsung nih. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam guys. Kabar sehat guys? Alhamdulillah baik guys. Jadi temen gue ini namanya Reges. Kalau nama aslinya ya Denny. Guys, sebelumnya gue mohon maaf nih. Kan sebelum kita nyeritain ini, lu sempet gimana ya? Iya. Masih membekas lah guys ya. Setidaknya banget. kita masih membekas ya. Namanya temen satu tongkrongan ya guys. Ya sedih lah. Sedih banget. Tapi di video kali ini gue pengen minta lu buat nyeritain kilasannya lah. Meskipun lu nggak bisa nyeritain banyak, tapi gue minta ini ya lu nyeritain ya yang sesuai lu alamin sama gue, sama yang lu alamin sendiri aja. Iya. Jadi buat ya teman-teman nontonnya juga maksudnya Ngerti dah ya. sama alur yang kita alamin gitu ya. Guys, tapi ditahan dulu nih guys sebelum lu cerita guys. Iya. Lagi-lagi gue mau ngingetin nih buat semua teman-teman untuk terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga diaktifkan juga tuh tombol loncengnya agar semua teman-teman selalu dapat notifikasi setiap Dimensi Mistik upload video terbaru. Ya udah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita petik ceritanya. Guys, bisa lu mulai aja nih ceritanya guys. Sebenarnya sih gue ceritanya, awkward banget gue. Lo tau banget kan almarhum deket banget sama gue. Ya. Kejadiannya itu pas tahun 2010 ya, Riz? Benar, 2010. Bulan puasa ya? Iya, bulan Ramadan. Nah, kenangan ini sih pas naik angkot tuh yang pas di TKP. Iya. Pas kita nganterin. Iya, pas kita nganterin tuh naik angkot. Dia terakhir ngelambain tangan tuh. Iya, dia ngelambain tangan ke kita sampai bus itu nggak kelihatan. Iya. Nah di situ
lu punya perasaan gak sih? Perasaan atau firasat gimana gitu pas ngeliat sosok teman kita ini? Ya jujur, kalau gue nih pas dia ngelambain tangan, gue gak ada firasat apa-apa nih guys. Tapi kalau menurut gue gimana nih? Kalau lu sendiri yang ngerasain, ada firasat gak kalau teman kita ini mau gak ada gitu, mau ninggalin kita? Firasat sih gue gak ada, biasa aja. Biasa aja ya? Iya. Orang kita baliknya juga ketawa-tawa ya? Iya. Maksudnya kita sama sekali gak feeling lah. Gue kira juga dia lambain tangan. Nggak biasa, dia kayak anak kecil begitu ngelambain tangan. Bener. Singkat cerita, lu inget kan yang kita lagi nongkrong di rumah gua? Oh ya, inget. Iya. Ada bapak-bapak seragam polisi ngampirin kita tuh, nanya KTP, nunjukin KTP almarhum, nanya alamat dia. Iya, akhirnya kita tunjukin tuh rumahnya almarhum. Tapi polisi itu emang nggak jelasin kalau teman kita kenapa ya. Jadi kita timbul pertanyaan besar nih. Nah akhirnya kita itu nunjukin nih rumah almarhum Diki nih teman kita nih. Tapi nggak lama kemudian lu juga ngedenger kan pas polisi itu menghampiri rumahnya teman kita ini, polisi itu gimana ya, maksudnya keluarganya nangis histeris. Akhirnya kita nyamperin tuh. Lanjut guys. Gak lama kemudian Riz, keluarganya kan nangis histeris tuh pas polisi nanya. Akhirnya kita nyamperin lah ya. Akhirnya kita nyamperin dan polisi itu kita tanya cuma nama, dia jawab polisi almarhum ada di rumah sakit di daerah Bogor ya. Benar. Dan gua, lu dan Apres kita langsung sama abangnya ya. Sama abangnya kita langsung ya, diajak abangnya kita langsung menuju rumah sakit. Kisaran kita sampai di situ jam setengah 12 malam ya. Iya, 12 malam. Dan di situ lu sendiri nyaksin kan pas kita nyampe di rumah sakit itu, kita ngeliat teman kita udah gimana, berbaring ya. Lemes banget gua langsung tuh. Kita udah pecah tangis lah ya, guys. Karena kita melihat teman kita ini udah ya berbaring dengan, lu lihat lah kondisinya kan, berdarah dari mata, hidung, telinga gitu kan. Terus akhirnya nggak lama, lu sama gue pamit nih, ya kan? Ingat kan lu? Ingat gua. Pamit karena disuruh abangnya juga kan, lu pulang dah, guys, sama Aris lu pulang lah gitu kan. Tadi disuruh pulang, nah akhirnya singkat cerita kita pulang lah nih. Di situ ada sebagian teman-teman kita, diantaranya ya Aples sama si Alvin lah yang ada di situ ya. Lu inget nggak Riz yang beberapa hari kemudian, gua nanya-nanya banget tuh, 2 hari apa nggak salah? Iya 2 hari. Iya, gua nanya-nanya banget keadaan almarhum. 2 hari koma masih koma ya. Masih koma. Nah setelah 2 hari itu kan, gue sama keluarga gue lagi sahur nih 2:30. Ini gue potong dulu guys. Jadi pas setelah 2 hari kemudian, abangnya ini nyamperin ke rumah gue tuh guys, karena kan lu tau kan abangnya rumahnya emang deket sama rumah nenek gue tuh di Tanjung Barat ya. Akhirnya sampai di rumah karena sama. Nah kan lu kan emang nomor telepon belum begitu banyak lah kayak sekarang. Jadi keluarganya ini kalau ada apa-apa lewat telepon rumah nenek gue nih. Nah itu 2:30 itu abangnya nih ngetok rumah gue lagi pada sahur tuh posisinya guys. Gue lagi pada sahur. Assalamualaikum Riz, gitu kan abangnya. Oh waalaikumsalam bang. 2:30 itu, emang bener 2:30 kalau nggak salah. Riz, kata abangnya gini, Riz, boleh minta nomor nenek nggak? Gue nanya dong. Ada bang. Yaudah sini Riz minta. Buat apa nih bang? Si Diki udah nggak ada. Nah di situ gue kaget. Ya akhirnya kan gue ngabarin tuh. Ya. Anak-anak kan akhirnya kita pada kumpul tuh, rame tuh. Kita ya udah nggak pada mikirin sahur lah, makan sahur udah nggak ketelan gimana sih. Namanya kita sering nongkrong bareng. Singkat cerita, ya sampailah nih almarhum kan ya. Jam 9 kita nyaksin semua tuh sama teman-teman. Jam 9 pagi. Jenazah almarhum datang. Dan di situ yang ngelihat juga bukan hanya gua, tapi lu, Aples, teman-teman kita lah. Kita semua. Keadaan teman kita ini, ya meskipun dalam keadaan udah dikafankan, tapi darah masih mengucur ya. Iya tuh. Lu lihat kan? Ngilu gua. Darah-darah segera masih mengucur. Ya singkat ceritanya lagi, kita hantarkan lah nih teman kita ke tempat peristirahatan terakhir, ke tempat makan umum. Nah karena emang posisinya waktu itu bulan Ramadan, bukannya nggak boleh, tapi emang kebentur waktunya sama buat taraweh. Jadi pengajian keluarganya ngadain tahlilan itu setelah Idul Fitri, ya kan? Nah setelah Idul Fitri ini kita udah mulai nih yang namanya ngalamin diteror sama korinya lah ya, korin dari teman kita ini almarhum Diki. Lu ikut ngerasain kan? Gue ngerasain. Waktu lagi ngumpul di rumah gue main karambol. Boleh lu jelasin nih kayak gimana ceritanya? Lu inget kan Riz yang pas ngumpul di rumah lu yang kita main karambol tuh?
Ya, sekitaran jam 11:30 tuh. Kan kita lagi asik tuh. Kita jam 11:30 tuh si Alvin nyolek gua. Nyolek lu ya, Alvin ngasih kode ya. Kode. Kalau parfum almarhum ini kita cium semua. Cium semua. Nah, nggak lama kemudian kedengeran suara ketawanya. Suara ketawa, iya. Langsung nanti kita pada lari. Langsung kita pada kabur karena kita takut ya. Merinding. Karena kita merasa merinding semua, ketakutan. Akhirnya lu pada masuk nih ke rumah gua. Cuman gua berusaha untuk berkomunikasi nih sama almarhum meskipun gua nggak bekal ya, nggak ngerti lah ya. Tapi gua bilang, Dik, udah lah, jangan ganggu. Gua bilang, kalau emang lu kangen, lu ngeliatin dari jarak jauh aja. Karena kalau kayak gini teman-teman lu pada takut. Tapi ujung-ujungnya ya karena gua merasa takut juga kan, merinding. Akhirnya gua masuk. Ada lagi nih, Riz, yang gua alamin. Ingetin. Ini langsung lu sendiri yang ngalamin ya? Iya, gua langsung sendiri gua alamin di musola Haji Usman, pas turunan itu. Iya, di musola Haji Usman. Di pohon meninjau ya. Nah, dia lagi murung gini. Lagi berdiri gitu aja. Iya. Gua bengong langsung. Tapi lu di situ lu sadar ya kalau almarhum ini emang teman kita udah nggak ada gitu. Iya, sadar gua. Bengong gua langsung. Terus lu kayak kira negor nggak, guys? Bengong gua. Lu langsung bengong. Bengong gua, Riz. Akhirnya lu? Iya, kaget banget. Gua bengong. Gue muter balik jalan cepet. Oh, jalan cepet. Iya. Aduh. Tapi lu sadar tuh kalau di situ sadar gua. Itu sebenarnya hantu lah bisa dibilang ya. Iya. Korinnya. Tapi sama sekali nih dia nggak natap lo atau ngucap ngasih pesan nggak ada, dia cuma bengong doang nunduk gitu ya. Iya. Merinding juga sih. Iya. Masih pakai baju sama yang kayak pas dia kita anterin terakhir kali. Ya. Benar. Waktu-waktu dimana kita dihantuin lah ya. Lu inget nggak pas waktu kita lagi main main monopoli di pelataran musola? Ingat gua. Kisaran jam 2 malam ya. Boleh lu ceritain nih, guys. Lu tahu dari suasana jam 2 malam udah sepi banget. Iya, waktu kita di depan musola ya. Iya, hening banget tuh. Udah nggak ada yang lewat. Iya, udah nggak ada yang lewat. Nggak lama kemudian, kita nyium nih. Iya, kita nyium baunya parfum almarhum khas banget tuh. Khas banget ya. Terus nggak lama kemudian? Iya, nggak lama kemudian tuh. Nian kegeser. Kertas monopoli. Iya, kertas monopolinya kegeser. Akhirnya lu semua pada cabut tuh. Iya, lari langsung. Lu langsung pada lompat, lu pada cabut. Tapi di situ gue masih komunikasi lah. Iya. Karena gue merasa di situ gue gimana ya? Gue sempat emosi juga, guys. Dalam artian bukan emosi gimana ya, maksud gue kalau dengan caranya dia kayak gini selalu menghantui kita. Jadi nongkrong kita nggak nyaman gitu maksud gue. Jadi gue interaksi lagi di situ sama dia, gue bilang, Dik, lu kalau kayak gini yang ada temen lu pada takut. Gue bilang gitu kan, kalau emang lu kangen sama kita nih teman-teman lu, ya lu cukup ngeliatin kita dari jarak jauh aja. Gue tetap bilang kayak gitu lagi gitu ya. Cuman ya tetap gue pulang. Lu inget nggak pas waktu lagi pada sholat isya di musola, iya kan? Ya inget gue itu. Yang kita pada dicolekin semua satu-satu. Nah tadinya tuh gue berpikir pas kita lagi sholat kan, gue juga pas pertama kali awal sholat Allahu Akbar, gue merasa dicolek nih. Gitu, nah gue langsung pikir nih, pasti anak-anak dicolek juga nih. Emang itu candaan almarhum kan? Nah ternyata pas udah selesai sholat, gue nanya kan sama lu pada pas keluar pintu musola, lu Haples, Alpin, gue tanya, lu pernah dicolek nggak? Nah lu pada ngomong pada jawab iya. Iya kan? Karena ya kita nggak bisa memungkiri kalau di situ emang biasa almarhum ya karakternya suka iseng lah, bisa dibilang gitu, candaan sama kita ya. Candaan kita. Nah ini bisa lu singkat lagi nih, guys. Pas kita bakar ayam. Yang gua nongkrong rokok di depan rumah lu, kita lagi bakar ayam. Gua lagi nongkrong, ada posisi ada abangnya juga tuh. Iya, abangnya lagi nongkrong bareng sama kita. Terus lu manggil abangnya tuh ya. Tiba-tiba gua manggil abangnya tuh pas gua lagi sebat nungguin bakaran lama kan. Depan rumah gua tuh lu nungguin. Iya, lu bakaran lama lu ke rumah gua. Karena di situ gua ngeliat, guys, pas gua lagi ekor mata gua ke bawah nih ke rumahnya Po Iyah ini, yang kebetulan depan rumah Po Iyah ini emang ada pohon belimbing kan, lo tau kan? Iya. Pohon belimbing, nah gue lihat. Nah, pas gue lihat ini sosok almarhum lagi ngelambaiin tangan nih. Nah di situ gue kaget tuh. Tapi di situ gue penasaran. Gue langsung narik abangnya, bang Cecep, gue bilang gitu kan. Bang sini bang. Bang lihat itu bang. Di bawah pohon belimbing rumah Po Iyah, gue bilang gitu kan. Tapi abangnya sampai gini-gini kan. Mana di situ bang almarhum bang? Gue bilang gitu kan. Itu almarhum bang lagi ngelambaiin tangan ke kita. Karena abangnya nggak ngelihat, gue timbul perasaan juga nih. Akhirnya lu gue tarik kan? Iya, lu narik gue. Nah terus pas gue tarik lu gimana nih? Pas lu lihat? Gue lihat itu jelas tuh. Lu langsung lihat juga? Gue lihat jelas, ya. Putih tuh.
lambaikan tangan. Nah nggak lama kemudian tuh kan pudar. Iya. Nah kita langsung lihat-lihatan kan tuh. Kita langsung lihat-lihatan. Ya abangnya juga di situ bingung tuh. Iya, abangnya bingung banget. Kenapa ya? Kok yang dikasih lihat lu doang? Ya kita juga bingung ya guys. Maksudnya posisi abangnya aja nih yang keluarganya nggak lihat. Gitu. Di situ gue juga nanya kan, abangnya juga nanya. Oh iya gue nanya nih sama lu pada, kan lu temennya nih. Abangnya nanya gitu kan ke kita terus. Lu sering ditemuin nggak? Maksudnya sering diimpiin nggak? Nah kan gue bilang sama abangnya. Nah bang, kalau buat ditemuin mah kita sering bang setiap kita lagi ngumpul gitu ya. Nah kalau abang gimana? Kalau abangnya sendiri bilang dia sendiri atau keluarganya nih nggak pernah dikasih lihat atau dimimpiin. Nah di situ kita juga ya bingung lah ya. Kita sendiri bingung apalagi abangnya ya kan. Kenapa dia selalu ya menghantui kita lah. Nah iya Riz, kita lagi nongkrongan tuh, dia lewat, napak. Iya, kita lihat semua ya. Kalau dia itu napak. Napak pucat, cuma. Tapi pandangannya flat aja udah. Nggak negor ke kita. Nggak negor tuh. Akhirnya kita sadar ya. Kita sadar. Kalau emang ya itu dia mungkin dia pengen lihat kita atau kangen kali ya. Kangen mungkin. Tapi ya emang yang kita lihat ya serem juga gitu kan, meskipun dia teman kita ya. Ya kalau masih bernyawa kita ajak bareng lah ngumpul gitu ya. Cuman kalau kayak gitu ya jujur aja gue juga takut ya, guys. Kadang situ gue merinding lihat langsung. Iyalah, diem kita terus si Resti kalau nggak salah ya, ada teman kita cewek Resti yang dia bilang ngadu juga ke kita. Jadi nggak cuman kita doang ya cowok ya, tapi teman-teman kita yang cewek juga ya bukannya dihantui lah gitu ya, ditampakin lah, kangen mungkin dengan rasa kangen. Dia ngeliat pas dia buka jendela di kamarnya dia lewat. Ya kan, lu dulu juga dengar kan cerita juga ke gua. Pas dia buka jendela sosok almarhum cuma lewat doang, bolak-balik lewat, tapi nggak dengan yang menyeramkan. Oh iya Riz, lu ingat kan tuh satu momen tuh yang malam Jumat di sofa di rumah lu? Iya, yang gue lagi sendirian. Iya, lu lagi sendirian. Jadi itu gue bener-bener itu momen yang wah kalau bisa dibilang menakutkan, yang menakutkan banget. Di situ gue campur aduk guys, gue merinding juga ya, pokoknya campur aduk dah. Posisi di rumah gue sendiri guys. Iya itu yang gue cerita sama lo orang nih, gue ulasin lagi di sini ya. Jadi di posisi itu gue di rumah sendirian, bokap nyokap gue lagi pergi ke rumah kakaknya bokap gue, lagi ada acara karena sepupu gue Sabtunya mau nikah. Jadi bokap nyokap gue jalan, dan kebetulan abang gue juga lagi nongkrong keluar. Posisinya gue sendiri, itu gue sambil nonton TV. Jadi gue gambarin nih guys, sofa kan di rumah gue, tau kan sofa kan? Sofa TV, jadi gue duduk di bawah sofa itu. Gue sandiran begini di sofa. Itu gue lihat jam masih 11:30 guys. Masih jam 11:30. Cuman gue merasa kayaknya hawanya udah gak enak nih. Hawa gak enak. Nah terus gue sambil ya mau tidur, belum ngantuk gitu ya. Nah tiba-tiba aja nih tangan kiri gue nih bawaannya guys mau megang ke sofa. Mau megang ke sofa. Pas gue ngerabah begini nih guys, kok gue pegang perut ya, betis, perut, kok dingin ya sampai ke leher guys. Kok dingin ya, rabah semua tuh ya. Gue rabah semua. Gue lagi penasaran guys, pas gue nengok ke belakang begini guys, itu almarhum guys. Gua nggak bisa ngebayangin gua kalau bayang begitu guys. Itu sosok almarhum dengan wajahnya udah penuh pilu lah guys, pilu, lebam, tatapan, pucat. Gue sambil megang, ya gue memberanikan diri guys di situ. Gue bilang, Dik, ini tuh bukan alam lu lagi, gue bilang. Gue sempat interaksi, meskipun ya gue campur aduk takut guys. Ini bukan alam lu lagi, Dik, gue bilang. Alam kita udah beda. Intinya keluarga lu, bokap lu, nyokap lu, abang-abang lu, kita semua nih teman-teman lu udah ikhlas, ridho dah, gitu kan. Ya udah, semoga Allah mengampuni dosa lu dan menerima lu lah, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di situ gue doain tuh, gue kirimin Al-Fatihah guys. Gue kirimin Al-Fatihah, nah enggak lama senyum dia hilang. Nah akhirnya lu inget kan pas sholat Jumat gue cerita tuh, pas kita mau jalan sholat Jumat, gue cerita sama anak-anak. Nah kelar sholat Jumat, abangnya ngajakin kita ziarah dulu. Ziarah dulu kelar sholat Jumat, karena kebetulan kan masjid emang dekat sama pemakaman ya guys, sama pemakamannya almarhum. Nah setelah kita pulang, kita ketemu sama abangnya nih. Abangnya ngajakin kita ke TKP. Ke TKP tempat kejadian dia awal mulai jatuh lah. Intinya abangnya ini penasaran.
dengan ceritanya gimana, kronologinya dia kok bisa kayak gini, tahu-tahu di rumah sakit daerah Bogor gitu kan. Nah terus ingat kan lu pas kronologi pas kita sampai di TKP itu, di lokasi kejadian kita nyari informasi dan ada beberapa saksi-saksi mata lah, saksi-saksi mata kayak tukang ojek pangkalan. Terus tukang ojek itu bilangnya kayak gimana guys? Ya ini versi yang lo harus bisa lo sampein lah versinya. Dan gak lama kemudian ada tukang ojek nyamperin kita. Dan kita udah jelasin tuh ciri-cirinya ya, dan tukang ojek itu mengiyakan. Benar. Dengan pakaian yang sama dan ciri-ciri yang sama, dan di bulan puasa. Tukang ojek itu kan ngejelasin tuh. Awal mulanya si Diki kan turun tuh kaki kiri. Iya, dari angkot itu. Iya, dari angkot. Turun kaki kiri. Nah, angkotnya main ngegas saja. Iya. Dan dia jatuh kebentur aspal. Keadaannya melotot begini. Melotot. Wah, tapi nggak ada luka apa-apaan. Kalau kata tukang ojek ini ya. Tukang ojek nggak ada luka apa-apaan. Dan inisiatif kan tuh warga semuanya pada nolong berhentiin itu angkot. Ya tanggung jawab lah. Dan singkat cerita ya dibantu sama warga, dimasukin dimasukin ke mobil. Cuman warga emang mungkin nggak punya curiga ya guys, nggak punya rasa curiga. Nah ini sih pemikiran gue guys, karena yang kita lihat sendiri kan teman kita ini cuman ada dompetnya doang, katanya kan duitnya udah nggak ada. Nah ini pemikiran gue guys, mungkin guys di tengah perjalanan, namanya malam ya, di tengah perjalanan penumpangnya nih, yang katanya tukang ojek itu kan penumpangnya banyak tuh padahal ya. Nah mungkin kalau pemikiran gue penumpangnya diturunin. Nah ini sih pemikiran gue guys, mungkin di tengah perjalanan ya kan kita juga tahu informasinya duitnya teman kita nggak ada, barang-barangnya ya hilang lah, cuma KTP doang. Nah habis itu kan kalau menurut pemikiran gue lagi nih ya, yang tadi gue jelasin, di tengah perjalanan namanya kondisi malam, penumpangnya diturunin, mungkin diambilin lah harta teman kita nih, kayak uangnya apalah, harta bendanya lah ya. Yang disisain masih ya kalau bisa dibilang masih alhamdulillah identitasnya masih ada. Ya. Nah mungkin dia nggak mau tanggung jawab atau gimana, dibuang lah nih teman kita di pinggir jalan. Kan kalau menurut kita nggak manusia banget ya guys. Dongo itu. Nggak manusia banget. Ya akhirnya ada warga sekitar Bogor lah ya, ada warga sekitar Bogor yang nemuin teman kita ini. Dan awal mulanya teman kita ini katanya sih ada di pinggiran jalan, ya di semak-semak daerah kota Bogor. Warga ini langsung ngelaporin ke polisi. Ya. Jadi ya polisi ini langsung menghampiri sesuai alamat lah. Akhirnya nyampean tuh di cerita tadi kita di awal kita. Guys, sebelumnya gue juga mau kita nih sama-sama ya, karena ini udah berakhir ya cerita kita nih guys. Jadi ya semoga kita doain lagi meskipun udah beberapa tahun silam ya. Kita doain semoga teman kita nih almarhum Diki ini semoga Allah ampuni dosanya dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Guys, sukses terus buat Oke, Riz. kehidupan lu dah. Siap, Riz. Ya, kawan-kawan kita main lagi. Sukses dulu, Riz ya. Siap, makasih banyak nih guys. Ya, lu udah nyempetin waktu lu. Sebenarnya gue kagok kuat ini, Riz. Iya, jadi mohon maaf nih karena temen gue ini juga yang nggak biasa di depan kamera, dan ya sebenarnya lu juga masih membekas lah kita. Iya, masih berasa. Sekali lagi sukses terus guys ya. Ya. Sehat. Makasih banyak nih. Sorry. Nah dari cerita ini teman-teman bisa ngambil sisi positifnya dan dibuang dari sisi negatifnya. Semoga cerita yang tadi disampaikan sama teman gue ini tentang teman gue yang almarhum, teman-teman bisa ambil pelajaran ya, kalau berpergian lebih berhati-hati lagi, mawas diri. Jadi gue juga nggak bisa panjang-panjang lebar nih karena gue juga merasa ya nggak kuat lah ya. Sekali lagi buat teman-teman, sebelum gue akhiri videonya, terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga diaktifkan juga tuh tombol loncengnya agar semua teman-teman selalu dapat notifikasi setiap Dimensi Mistik upload video terbaru. Ya udah, gue Aris Dimensi Mistik pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sekali lagi thank you banyak.